Oke, baik. Selamat. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Oke, Pak. Oke. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita ya terkait dengan mata kuliah web. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membahas tentang list dan juga tabel dan satu lagi nanti yaitu multimedia. Nah, jadi sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah lebih bagusnya kita berdoa terlebih dahulu atau berdoa lintas agama seperti yang biasa kita lakukan. Dan mungkin untuk saat ini kepada saudara Dharma Halawa, mungkin bisa memandu kita untuk berdoa sebelum kita mulai perkuliahan. Oke, kepada saudara Dharma dipersilakan. Ya, Ya, silakan. baik. Izinkan saya sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa masing-masing sesuai agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Eh, jadi saya akan langsungkan untuk sharing materinya, ya. Oke. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang list, tabel, dan multimedia seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi di dalam membangun sebuah halaman web, ya kita tidak akan pernah terlepas dari sebuah list, tabel, dan juga multimedia, gitu ya. Yang dimana list itu akan kita gunakan seperti biasanya eh, di dalam pemrograman web ya, di dalam pemrograman web. Tuh. Oke. Nah, di dalam sebuah website, kita pasti melihat ya, kalau misalnya kita berbicara soal data, ya data ketika misalnya kita sajikan di dalam sebuah halaman web, pasti kita akan butuh yang namanya eh, table. Ketika kita menyajikan sebuah gambar, ketika kita menyajikan sebuah audio, ataupun di situ dia eh, video, maka kita akan gunakan multimedia. Gitu. Nah, ketika misalnya di dalam sebuah website kita butuh menu, kita butuh navigasi, maka kita bisa menggunakan list. Nah, list ini nanti yang akan membantu kita untuk menata atau untuk mengatur tata letak dari sebuah menu yang kita atau dari sebuah navigasi yang kita akan buat di dalam eh, halaman web yang sedang kita buat, gitu ya. Nah, jadi overview daripada materi ini ya pada pertemuan kali ini kalian akan atau kita akan membahas tentang seperti yang sampaikan tadi list, table, multimedia dan kemudian bagaimana mendesain atau membuat list itu sendiri, membuat tabel itu sendiri dan membuat multimedia itu sendiri. Nah, eh, video-video yang berhubungan dengan materi topik pada pertemuan kali ini saya sudah sediakan videonya. Nanti barangkali kalian bisa akses juga secara detail di sini penjelasannya sudah saya siapkan. Masing-masing topik sudah saya buat, ada list, table, dan juga media. Tuh. Nah, jadi apa yang akan kalian pahami, tuh ya?
Ya, tentunya pasti ketika sudah mengikuti topik ini, kalian akan memahami bagaimana itu menggunakan list, bagaimana menggunakan table, dan tentu kalian akan bisa membuat sebuah contoh atau menangani beberapa masalah ketika menggunakan list dan multimedia serta table di dalam halaman web kalian. Oke, ini adalah kontennya, ya konten yang akan kita bahas ya tentang list, multimedia dan eh, table tadi. Oke. Nah, jadi di dalam sebuah list, kita masuk dalam topik list aja ya. Langsung ke sini. Di dalam sebuah list, itu bisa kita gunakan untuk meng-create atau membuat sebuah list dari beberapa items. Tuh. Nah, misalnya kita ada beberapa produk misalnya, gitu ya. Misalnya produknya itu produk A, B, C, dan D atau nama-nama barang gitu ya. Nah, nama-nama barang tersebut boleh kita sajikan di dalam sebuah list. Nggak mesti juga di dalam sebuah tabel, tapi dan catatan kita harus membuatnya secara rapi. Kalau misalnya yang kita buat itu adalah eh, berupa list item atau data barang gitu. Nah, sehingga ketika misalnya kita menggunakan list ini, maka kita bisa melihat tampilannya atau melihat list tersebut di dalam halaman web yang kita buat atau di halaman browser. Nah, artinya ketika kita sudah menentukan 10 list item tadi atau list nama barang tadi, maka dia akan diurutkan secara eh, vertikal, ya. Kita menggunakan list gitu. Nah, kemudian, kalau misalnya kita menggunakan list, ada beberapa atau ada 3 jenis list sebenarnya, gitu ya. Ada unordered list, ada order list, dan description list. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama, tapi ada perbedaan ketika misalnya kita menggunakan yang namanya unordered list, seperti apa tampilannya. Kemudian ketika kita menggunakan order list, seperti apa tampilannya. Ketika kita menggunakan description list, seperti apa tampilannya. Nah, ini semua eh, memiliki fungsi yang sama sebenarnya untuk membuat list sebuah item. Nah, kita berbicara soal unordered list, gitu ya. Kalau unordered list itu sendiri, ya dia akan membuat berupa titik di awal sebuah list item yang kita buat. Nah, ya mungkin seperti ini ya. Saya contohkan saja, ketika misalnya kita menggunakan unordered list itu dia akan membuat seperti ini. Nah, misalnya eh, item satu, gitu ya. Item satu. Nah, perhatikan di sini. Ini kan ada titik ini nih. Nah, titik ini merupakan unordered list tadi. Tuh. Namun berbeda kalau misalnya kita menggunakan yang namanya order list. Nah, kalau order list itu dia pakai angka satu, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat contohnya. Tuh ya. Ya, seperti ini. Unordered list tadi contohnya seperti ini. Nah, ketika misalnya kita berbicara soal unordered list, maka kita akan buat seperti ini ya. UL di dalam pemrogram atau di dalam codingan kalian nanti wajib kalian buat UL, LI, kemudian tambahkan lagi LI di bawahnya kalau misalnya ada beberapa item yang barangkali eh, mau kalian tampilkan, gitu ya. Nah, nanti kita bisa buat seperti ini. Dan hasil dari ini, dari codingan ini adalah displaynya atau inilah hasilnya seperti ini bentuknya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di atas, bahwasannya ada berupa titik yang mengawali sebuah item yang kita list. Begitu. Nah, kemudian bisa juga kita styling ya. Unordered list itu juga bisa kita styling eh, seperti ini. Kalau tadi yang awalnya ini titik full color, nah sekarang ini kita styling dia, list style, kemudian list style type circle.
Nah, artinya merubah tipe daripada unordered list-nya itu sendiri menjadi ini, gitu ya. Nah, ini yang kita rubah nih. Nah, eh, ketika kita menggunakan tampilan seperti ini, maka kita harus wajib menambahkan style ini tadi. Oke? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan ditanyakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan. Baik Pak, saya eh, ingin bertanya satu pertanyaan. Ya. Eh, apakah dalam eh, menggunakan all atau UL itu OL atau UL ada atribut tambahan yang bisa digunakan untuk mengatur tampilannya selain kita pakai CSS Pak? Ya, kalau misalnya kita mau mengatur atau atribut yang lain, sebenarnya eh, tidak ada yang lain ya. Kecuali misalnya kita menambahkan CSS-nya karena di dalam UL dan atau misalnya kita mau styling misalnya ya, atau misalnya kita mau menambahkan eh, apa namanya elemen yang lain, maka di dalam UL sama LI itu dia memiliki struktur yang default. Nah, tapi kalau misalnya kita mau styling dia, misalnya kita mau rubah warnanya seperti yang di unordered list ini tadi ya, saya styling seperti ini, maka eh, dia kan atau kita akan buat seperti ini. Kita akan tambahkan elemen yang baru di sini. Nih, kita akan styling dia. Tapi kalau misalnya secara default strukturnya itu sudah tidak ada tambahan berikutnya setelah UL itu ya. Paling kita buat strukturnya UL, UL itu unordered list. Nah, kita mau nambahkan list di dalamnya maka kita tambahkan LI atau listnya itu sendiri. Nah, berbeda kalau misalnya nanti mau di dalam LI ini kita mau buat lagi yang namanya Anchor. Nah, itu nggak masalah. Nah, artinya di dalam link ini nanti berubahlah dia menjadi sebuah link yang bisa diklik. Begitu. Kalau misalnya untuk atribut yang lain eh, tidak ada, gitu ya. Tidak ada untuk penambahan atribut yang lain kecuali kalau misalnya kita mau styling. Namun berbeda dia kalau kita menggunakan order list. Tuh. Kalau order list itu ada atribut tambahannya. Misalnya kita mau start order listnya itu di angka berapa, maka kita pasti nambahkan atribut yang namanya star. Tuh. Startnya itu dimulai di angka berapa? Misalnya 5. Nah, maka dia akan melist itu mulai dari angka 5 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya, Dharma. Baik Pak, baik. Oke, ada lagi kira-kira? Silakan. Oke, sambil dipikirkan dulu yang masih belum bisa dipahami dari penjelasan unordered list tadi, saya akan lanjut materinya. Nanti kalau misalnya sudah eh, di list pertanyaannya atau sudah ketemu yang masih membingungkan tadi di penjelasan sebelumnya, silakan ditanyakan. Itu ya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjut ke order list. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasannya order list itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang namanya unordered list. Kalau unordered list tadi menggunakan dot atau titik di setiap list item, kalau order list dia akan menggunakan angka atau nilai, gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kita lihat nih. Nah, di dalam order list tadi, ya ada di sini kita gunakan OL, gitu. Tadi kan awalnya UL ya, unordered list. Sekarang ini order list. Nah, di sini kita buat LI, 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 sama seperti yang tadi. Kalau misalnya kita mau jadikan ini sebagai link, maka di dalam LI ini wajib kita tambahkan yang namanya anchor atau ahref, gitu ya.
Nah, jadi hasil dari sini, inilah dia. Nah, akan diurutkan satu, dua, tiga, dan seterusnya. Item pertama, item kedua, item ketiga, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau rubah, Pak, saya nggak mau menampilkannya seperti ini, satu, dua, tiga. Saya mau menampilkannya itu menjadi 5, 6, 7, atau 9, 10, 11. Gimana, boleh nggak? Boleh. Nah, makanya itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada atribut tambahan yang perlu kita buat, yaitu kita harus menentukan. Nah, kita akan tambahkan di sini OL. Nah, ini ada perubahan ya. Ada perubahan. Kalau di unordered list tadi kita buat dia style atau kita tambahkan CSS. Kalau di dalam order list itu kita bisa tambahkan atribut yang lain. Misalnya star 3. Nah, artinya apa nih? Star 3 ini menandakan bahwa list yang akan ditampilkan atau item list yang ditampilkan itu akan dimulai dari angka 3 dan seterusnya. Begitu ya. Tergantung berapa banyak yang kita buat listnya di sini. Semakin banyak list yang kita tambahkan di sini, maka displaynya di browser kalian akan banyak. Nah, kemudian semakin misalnya nih, saya mau rubah nilainya, tuh, saya nggak mau 3, saya mau 300, boleh nggak? Boleh. Maka nanti di displaynya itu akan muncul 300, kemudian 301, 302, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, kira-kira untuk order listnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, Oke, silakan. eh, itu kalau misalnya dia kita buat unordered list, terus di dalamnya ada order list, jadi ada sub itemnya gitu, itu bisa nggak Pak? Dan struktur code-nya itu kayak mana? Gimana gitu Pak? Nah, kalau misalnya kita menggunakan order list, di dalamnya ada unorder list gitu ya. Nah, itu nggak masalah. Nah, kalau misalnya kita mau buat, eh, saya bisa buat seperti ini. Saya contohkan aja di sini ya. Eh, nah, kita bisa buat seperti ini sih sebenarnya. Simple aja sih kalau mau buat seperti itu ya konsepnya. Nah, anggap saya buat seperti ini ya. Eh, OL gitu ya. Nah, kemudian nanti tambahkan di situ LI-nya gitu. LI-nya dulu ya. Baru tambahkan UL-nya, baru LI. Baru masukkanlah item-item seperti yang ini tadi. Tuh. Nah, maka nanti di dalam LI-nya eh, apa namanya? Di dalam kalaupun misalnya mau langsung dibuat seperti ini, itu juga tidak masalah. OL kemudian UL LI. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini juga. Tuh. Bahkan nanti ada kalau misalnya seperti yang kita buat tadi, misalnya seperti ini, jadi nanti ada subnya di dalamnya. Tuh. Ada akan diarahkan ke sub dari OL ini. OL ini dia punya sub yaitu UL ini. Maka dia akan dimasukkan sedikit atau di tab ke dalam. Begitu ya. Nah, kalau strukturnya seperti itu. Nah, barangkali nanti kalian bisa coba bagaimana mengkombinasikan antara order list dan juga uh, unordered list tadi. Gitu kira-kira ya, Hafiz? Ya Pak, terima kasih. Oke. Yang lain silakan, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan order list? Oke. Seperti yang tadi, di-listkan aja dulu apa yang masih dibingungkan. Kalau sudah paham juga eh, bagus. Nanti kalau sudah paham, kalian tinggal implementasikan saja. Kalau masih bingung, nggak usah ragu, ditanya saja ya. Kalau misalnya nanti di luar apa namanya di luar penjelasan materi ini kalian mau tanyakan langsung ke saya juga boleh ya di luar jam perkuliahan. Oke, kemudian kita akan lanjut ke tabel. Nah, ini tabel ini adalah bagian yang paling banyak digunakan dalam menyajikan data. Oke ya?
Sama halnya seperti menyajikan data mahasiswa. Nah, data mahasiswa akan ditampilkan atau akan lebih rapi ketika misalnya kita sajikan di dalam tabel. Karena mahasiswa itu adalah eh, banyak atribut yang akan dibawanya, entah di situ NIM-nya, nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita buat dalam bentuk narasi atau teks, itu kita akan pusing. Mana ini mahasiswanya ini, mana ini mahasiswa ini, itu akan berantakan. Maka tabel itulah hadir untuk menghandle itu, untuk merapikan itu semua. Gitu ya. Atau misalnya di dalam data penjualan atau transaksi, gitu ya. Nah, maka itu kita bisa pusing kalau misalnya kita tidak sajikan di dalam table. Maka dengan itu, ya kita harus menyajikan hal demikian. Oke, kita harus menyajikan hal demikian ke dalam tabel supaya historis transaksi tidak tidak berantakan dan kita bisa buat pelaporan dengan rapi dan benar. Tuh. Itulah gunanya tabel itu. Oke. Nah, saya mau tanya dulu, kira-kira eh, menurut kalian tabel itu kalau misalnya kalian definisikan seperti apa kira-kira tabel? Ayo, silakan. Ada kira-kira yang bisa mendefinisikan terkait dengan tabel itu sendiri? Saya Pak. Oke, silakan. Soal. Jadi tabel itu yang bisa saya definisikan itu seperti kolom atau baris yang mempunyai data di dalam Pak. Oke. Yang lain? Oke ya. Jadi seperti yang kita lihat, karakteristik dari tabel itu adalah punya kolom dan baris. Ya kan? Nah, jadi ya sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk menyajikan data, gitu ya. Tabel itulah tempat kita untuk menyajikan data, nah, di mana di dalam tabel itu sendiri memiliki kolom dan baris sebagai pembatas dari setiap data, gitu ya. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Tuh. Nah, mungkin di Excel kalian sering melihat dan menemukan eh, kolom dan baris. Nah, di Excel itu yang menjadi baris, ya, yang menjadi baris itu adalah eh, yang menjadi TR di dalam eh, apa namanya, di dalam table, gitu ya. Itulah barisnya. Nah, sedangkan eh, untuk kolomnya itu kita bisa katakan dia sebagai table heading atau kita buat dia sebagai TH gitu ya. Nah, kalau untuk datanya, nah kalau data kita pakai yang namanya TD atau table data gitu. Nah, kita lihat contohnya ya, seperti ini. Nah, struktur dasar daripada tabel itu ya kita bisa buat seperti ini. Table, kemudian inilah barisnya, baris pertama, ya. Inilah baris pertama dan ini menyatakan bahwasannya ini adalah headernya atau ini adalah kolomnya gitu ya. Kolom-kolomnya tahun, juara satu, 2, dan 3. Oke. Nah, kemudian baris kedua seperti yang di sini tadi ya. Ini TR, 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 TR. Oke. Tapi kita lihat TR pertama itu yang kita isikan tadi adalah TH. Nah, artinya itu menandakan bahwasannya dia kolom ya. Kalau misalnya ada di sini TH, tuh. Itu artinya table heading. Ini table row, gitu ya. Table row itu berarti barisnya tadi, gitu ya. Nah, ini adalah kolomnya, kemudian TR itu adalah ini. Nah, ini adalah isi dari tabel itu sendiri. Nah, kalian harus bisa membedakan antara kolom dan isi. Nah, kalau kolom menggunakan TH, kalau isi menggunakan TD atau table data. Begitu ya? Oke. Nah, jadi itu adalah penggunaan daripada tabel ya. Nah, kemudian
Nah, kita juga bisa menggunakan kolom span ya, kolom span dan row span untuk menggabungkan baris, menggabungkan kolom dan menggabungkan baris. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini ya, TH kolom span 2, artinya menggabungkan dua kolom. Nah, untuk row span-nya itu seperti ini, tuh ya. Nah, kemudian untuk menampilkan image, ya kita bisa menggunakan yang namanya resource dari image SRC, kemudian nama gambarnya apa gitu ya. Nah, saya rasa nanti untuk image ini kalian bisa explore lagi bagaimana cara menampilkannya. Boleh juga nanti link di sini kita tampilkan. Nah, seperti ini GIF juga boleh. Eh, Misalnya seperti ini ya, ada link ya, yang saya sampaikan tadi, ada nama dari folder filenya. Dan kemudian untuk multimedia sendiri menampilkan video. Nah, ini yang saya bilang tadi kita bisa tampilkan video seperti ini. Ya, kita mulai dari tag video dan hasil nanti itu bisa seperti ini. Nah, video kita buat resource-nya atau source-nya apa, nanti tampil videonya apa. Nah, kemudian begitu juga audio. Nah, audio juga seperti itu, hal yang sama kita buat audio, kita buat source-nya apa dan tipenya apa. Oke, saya rasa itu aja untuk penjelasan materi kita kali ini. Semoga penjelasan materi ini dapat membuka wawasan kalian sehingga kalian bisa belajar lebih lagi bagaimana sih sebenarnya membangun dan mengembangkan sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman web itu sendiri. Itu ya. Oke. Eh, saya rasa itu saja ya. Saya rasa itu aja untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke. Pagi, Pak. Pagi. Oke ya, jadi sudah bisa live dari grup ya, atau dari ini ya, dari Zoom ya. Baik, Pak. Oke.